Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, gimana kabarnya teman-teman semua? Berikut ini adalah video laporan KKN Mandiri dari kelompok Desa 586. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Ada Eza dari Teknik Elektro, Yesi dari Teknik Mesin, Lindah dari Ilmu Administrasi Bisnis, ada Hari dari Manajemen, Ranti dari Ilmu Pemerintahan, Dina dari Teknik Pertanian, dan Boy dari Hukum Tata Negara. Kegiatan pertama kami adalah sosialisasi mengenai COVID-19. Di sosialisasi ini, kita mendiskusikan tentang bahaya dan pencegahan dari COVID-19. Tidak hanya itu, setelah sosialisasi, kami pun membagikan masker kepada warga supaya warga tetap bisa mematuhi protokol kesehatan. Yang selanjutnya, kami juga membuat hand sanitizer. Berikut bahan-bahan dari pembuatan hand sanitizer. Setelah itu, kami pun mengadakan kegiatan pembagian hand sanitizer dan sedikit sosialisasi cara pembuatan dan penggunaan hand sanitizer yang benar. Selain dengan aparatur desa, kami pun membagikan dan mensosialisasikan pembuatan hand sanitizer dan penggunaan kepada warga sekitar. Berikut adalah produk hand sanitizer yang telah kami buat. Untuk pembuatan, kita campurkan semua bahan menjadi satu, seperti alkohol, sabun, atau bisa digantikan dengan baby oil. Setelah semua bahan dimasukkan, kita aduk supaya semua bahan tersebut tercampur menjadi rata. Ada berbagai cara tentunya dalam membuat hand sanitizer. Namun di sini kami mengingatkan supaya tidak terlalu lama bersentuhan dengan bahan kimia agar kulit tidak teriritasi ya teman. Di luar program kerja, kami pun membantu kegiatan posyandu bayi dan balita, seperti menulis biodata diri, menimbang, dan mengukur tinggi bayi dan balita. Terkadang, kami juga ikut menenangkan bayi yang menangis loh. Dan ini adalah contoh pemberian vitamin A bagi anak berumur 2-5 tahun. Kegiatan yang selanjutnya adalah mengadakan senam bersama dengan ibu-ibu PKK atau masyarakat setempat. Kegiatan senam ini diadakan biasanya seminggu sekali setiap hari Jumat. Kami juga mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong, yaitu kegiatan bersih-bersih desa. Tidak hanya masyarakat, bahkan aparat keamanan pun ikut membantu kami dalam gotong royong ini. Selain senam, kami juga mengadakan lomba futsal yang ditujukan untuk para pemuda di desa. Program kerja yang selanjutnya adalah pemanfaatan tanaman obat keluarga atau TOGA. Tujuan pemanfaatan tanaman obat keluarga adalah selain untuk memperasri lingkungan pekarangan rumah, kami juga bertujuan. Ada banyak contoh tanaman obat seperti laos, jahe, kunyit, lengkuas, tapak dewa, kumis kucing, dan banyak lainnya.
Tentu saja semua tanaman obat tersebut memiliki guna dan nilai fungsinya masing-masing. Maka dari itu, pemanfaatan tanaman obat keluarga bertujuan untuk meningkatkan nilai asli dan nilai guna dari lingkungan pekarangan rumah. Kami juga membagikan beberapa tanaman obat kepada masyarakat sekitar. Tentu saja sekaligus sosialisasi dan memberitahu kepada masyarakat apa saja kegunaan dari tanaman-tanaman obat yang masyarakat sendiri masih belum ketahui. Selanjutnya, kegiatan UMKM dan digital marketing. Kali ini kami bersama dengan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar membuat sebuah usaha, yaitu usaha keripik bayam. Kenapa keripik bayam? Karena tumbuhan bayam adalah yang paling banyak ditemukan di sekitar rumah warga di desa ini. Selain mudah ditemukan, pembuatan keripik bayam itu juga mudah. Pertama, pisahkan daun bayam dengan batangnya. Setelah itu cuci bersih, lalu siapkan adonan yang sudah diberi bumbu. Lapisi daun bayam dengan adonan tersebut, lalu goreng daun bayam hingga kering dan berwarna kekuningan. Setelah itu, kemas daun bayam dalam sebuah kemasan dan keripik daun bayam pun siap dijual. Setelah membuat usaha keripik daun bayam dengan ibu-ibu PKK, selanjutnya kami mengadakan sosialisasi digital marketing. Untuk sosialisasi digital marketing ini ditujukan kepada para pemuda desa dan para pelaku UMKM dari desa tersebut. Pada sosialisasi digital marketing kali ini, kami berkesempatan untuk berdiskusi dengan para pelaku UMKM dan para pemuda bagaimana cara memproduksi dan mendistribusikan barang secara offline maupun online. Kegiatan
Kegiatan yang selanjutnya adalah sosialisasi mengenai pentingnya berlalu lintas di jalan raya. Untuk sasaran kali ini adalah anak-anak SMP hingga anak-anak SMA. Kami menjelaskan sedikit tentang hukum lalu lintas dan peraturan pada saat di jalan raya. Seperti rambu-rambu lalu lintas, apa saja yang tidak diperbolehkan saat mengemudi, dan tentunya masih banyak lainnya. Kegiatan kami yang terakhir ada bimbingan belajar dan pelatihan teknologi. Sama seperti sosialisasi hukum lalu lintas sebelumnya, sasaran kali ini adalah anak SMP hingga anak SMA. Pada pelatihan teknologi kali ini, kami menjelaskan dasar-dasar penggunaan dari Microsoft, seperti dasar penggunaan Microsoft Word, penggunaan Microsoft Excel, dan penggunaan Microsoft PowerPoint. Pada pelatihan kali ini juga, kami mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengetik cepat 10 jari. Ternyata benar, masih banyak dari mereka yang belum mengetahui tentang apa itu Microsoft Word, Excel, hingga PowerPoint. Yang terakhir ada bimbingan belajar anak sekolah dasar. Untuk kali ini, sasarannya adalah anak sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6. Di masa pandemi ini, minat dan motivasi belajar anak sekolah dasar sangatlah minim. Kenapa? Karena mereka akan lebih cenderung bermain daripada untuk belajar daring di rumah. Jadi, tujuan utama bimbingan belajar atau bimbel ini adalah memotivasi mereka supaya lebih bersemangat dalam belajar. Karena setelah KKN kita selesai, diharapkan mereka tetap semangat belajar walau hanya secara daring di rumah. Ya, itulah tadi beberapa program kerja yang kami laksanakan di desa. Semoga kehadiran KKN kami di desa ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.